Cerita manhwa ini diawali dari masa 7 tahun yang lalu, di mana hari itu adalah hari kehancuran. Terlihat tiba-tiba sebuah kilatan besar terlihat di tengah kota. Lalu lubang-lubang merah memenuhi dunia, dan dari dalamnya keluar ratusan monster-monster mengerikan yang menyerang manusia, menyebabkan banyak manusia yang mati mengenaskan. Mereka berlarian ke sana kemari tanpa arah, berteriak minta tolong, namun akhirnya mati dicabik-cabik oleh para monster. Itulah hari yang dinamakan Dungeon Break. Tak terkecuali orang tua dari tokoh utama kita yang mati saat itu. Kemudian scene kembali ke masa sekarang, terlihat tokoh utama sebut saja Hang Sung-yeon. Di memorial orang-orang yang meninggal dalam bencana Dungeon Break itu, Sung-yeon duduk di bangku dengan barang-barangnya, kepalanya tertunduk, dan dia baru saja dikeluarkan dari pusat pelatihan hunter. Dia mengangkat kepalanya sedikit, air mata menggenang, dia masih terngiang. Kata-kata pelatihnya yang berkata bahwa Sung-yeon tidak usah datang lagi ke pusat pelatihan hunter. Han San-yang tampak kesal, dia melihat ke arah pelatihnya dan bertanya, apa alasan pengusirannya? Pelatih Tae menggosok kepalanya dan menutup matanya mengatakan, biasanya mereka yang dibangkitkan hanya perlu beberapa bulan saja di pusat pelatihan untuk membangkitkan kemampuan mereka dan menjadi seorang hunter. Pelatih menatapnya dengan rasa ketidaksenangan. Dengan sorot mata tajam mencemooh, dia berkata bahwa Sung-yeon adalah sampah karena sudah 7 tahun di pelatihan tapi belum awakened juga. Bila Sung-yeon masih berlatih di pusat pelatihan, maka itu hanya akan merusak reputasi dari pusat pelatihan. Mendengar itu, Sung-yeon menatap tajam ke pelatihnya, wajahnya mengkerut. Matanya memerah. Pelatih berkata, kau memang bekerja keras dan kau datang latihan setiap hari, tapi sayang sekali itu tetap tidak bisa meningkatkan statistiknya. Hal itu diamini oleh kerumunan anak-anak yang juga berlatih di pusat pelatihan. Adalah orang bodoh yang tak sadar dengan kelemahannya, jawab anak lain dari kerumunan itu. Kembali pada Han Sung-yeon yang tiba-tiba meremas botol minuman yang ada di tangannya dengan sekuat tenaga, gemetar seluruh tubuhnya dan ada air mata di wajahnya. Sung-yeon menggigit bibir bawah dan berfikir, kenapa statistiknya tidak naik sama sekali, apalagi untuk mendapatkan trait dan skill unik, itu lebih tidak mungkin. Sung-yeon kembali tenang duduk di bangku memoriam. Tiba-tiba terdengar suara yang bertanya, apakah putrinya ingat ceritanya bagaimana ayahnya meninggal? Gadis kecil itu mulai melompat-lompat, melambaikan tangannya dan mengatakan bahwa dia mengingat semuanya. Kata demi kata meletakkan tangannya di pinggang dan juga dengan senyum lebar di wajahnya, dia mengatakan pada ibunya bahwa pada saat monster baru saja menyerang semua orang dan dunia belum siap untuk melawan balik, ayahnya tidak melarikan diri sambil menyelamatkan orang dan akhirnya terbunuh monster. Sang ibu dengan senyum di wajahnya menatap putrinya bertanya apa yang harus dia lakukan bila dia menghadapi kesulitan di masa depan. Gadis itu mengangkat tinjunya sambil berkata, dia akan melihat kesulitan dengan kepala tegak dan juga tidak pernah menyerah. Kata-kata ini menyentuh sampai intinya. Tersentak Han Sung-yeon menyala matanya ketika mendengar jawaban anak kecil itu. Sang ibu lalu mengangkat kepalanya dan memeluk putrinya sambil mengatakan betapa pintarnya dia. Tetapi kemudian mereka berbalik melihat Han Sung-yeon memberi hormat dengan menunduk rendah. Lalu Sung-yeon berlari dengan sangat cepat. Dia berlari menjauh dan berpikir bahwa dia sudah bertahan selama 7 tahun ini dengan keringat di wajahnya karena kelelahan. Tetapi dia terus berlari dan dia tahu dia tidak bisa menyerahkan segalanya, atau lebih tepatnya dia tidak bisa menyerah untuk apapun. Awan gelap mulai berkumpul di langit. Kemudian hujan mulai turun. Sung-yeon berdiri di depan pintu dan mengetuknya. Pintu terbuka dan terlihat itu ternyata pelatihnya yang memintanya keluar dari pelatihan hunter. Sung-yeon memohon kepada pelatih kepala agar diizinkan mengikuti ujian hunter sekali lagi. Sung-yeon mengatakan tidak bisa menyerah seperti ini. Sang pelatih memiringkan kepalanya ke arah Sung-yeon dengan wajah penuh amarah. Dia berteriak pada Sung-yeon, mengapa dia tidak bisa mengerti apa memang Sung-yeon. Sangat bodoh, Sung-yeon terkejut mendengar kata-kata pelatihnya, wajahnya memerah, matanya melotot. Lalu pelatih kepala mendatangi Sung-yeon dengan amarah. Dia menekan bahu Sung-yeon dengan jarinya dan mengatakan, apakah Sung-yeon datang karena uang pelatihan yang sia-sia? Dia lalu berkata akan mengembalikan sebagian uang pelatihan Sung-yeon. Mendengar itu Sung-yeon bergetar tubuhnya dengan tegas.
Ia mengatakan ini bukan masalah uang. Pelatih hilang kendali lalu memukul Sung Yong tepat di wajahnya. Pukulan itu membuat Sung Yong terlempar ke tumpukan sampah dengan menyeringai jahat pelatih Ti. Berkata dari matanya, dia bisa melihat kemauannya. Han Sung Yong menundukkan kepalanya, menutup mata, ada memar di pipi, bekas pukulan dan darah menetes keluar dari mulutnya. Sung Yong terduduk di tumpukan sampah, matanya kosong menatap ke bawah. Air hujan membasahi tubuhnya. Dia hanya berfikir seandainya memiliki trait yang kuat, atau kalau tidak bila memiliki sedikit bakat, mungkin dia tidak akan berakhir di gundukan sampah ini. Lalu pemandangan Sung Yong berubah dan muncul pemberitahuan Tower of Trials memuji kemauannya yang tak tergoyahkan. Sung Yong terkejut dan tidak mengerti siapa sebenarnya yang memujinya. Ada gelembung udara di sekitar tubuhnya. Kemudian dia mulai tenggelam dalam genangan air. Sung Yong berteriak, ketakutan. Dia tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Matanya melotot. Teriakan minta tolong terdengar di seluruh jalan. Pelatih yang mendengar ini bergegas keluar dan berteriak agar Sung Yong pergi. Saat dia keluar, halaman tumpukan sampah itu kosong. Dia terkejut ketika tidak ada orang di sana. Pelatih mengangkat topinya dan melihat sekeliling apa yang terjadi padanya. Terlihat gundukan sampah menyembul dari tongnya. Tapi itu bukan Sung Yong. Ternyata Sung Yong tenggelam dalam portal genangan air yang sama. Dia tenggelam semakin dalam dan semakin susah untuk bernafas. Ketika genangan air itu sampai pada dasarnya, tiba-tiba Sung Yong terlempar di ruang hampa. Muncul notifikasi di depannya bahwa menara percobaan telah memilih kandidat yang cocok dari bumi. Sung Yong berfikir, apakah bencana kedua telah terjadi? Rambutnya berdiri berkibar tertiup angin. Dia terkejut ketika membaca yang tertulis di sana. Selanjutnya dia diminta untuk memilih tingkat kesulitan. Karena semakin tinggi kesulitan, semakin bagus hadiahnya. Sung Yong menggigit bibir dan berpikir dia tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Tetapi instingnya berteriak dengan kuat bahwa dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Di depannya adalah jendela, di mana Anda dapat memilih 3 tingkat kesulitan. Sung Yong menekan jarinya pada salah satu tingkat kesulitan dengan sekuat tenaga. Sesuatu menariknya ke atas. Notifikasi mengatakan bahwa dia akan mendapat kepuasan. Setelah mengalami tantangan yang susah, lalu muncul notifikasi dalam beberapa detik akan memasuki lantai pertama menara percobaan. Kaget, mulut menganga, dan seluruh ruang di sekitarnya mulai menggantung. Notifikasi tertulis bahwa semua lukanya sembuh. Sung Yong diteleportasi ke padang pasir dan muncul notifikasi pedang sedang dikeluarkan. Tiba-tiba sebuah pedang muncul di udara. Pedang ini jatuh tepat di depan Sung Yong. Notifikasi tertulis tema tantangan adalah bertahan hidup dan hadiah untuk mengatasinya adalah trait unik. Sung Yong mendongak, mata terbuka lebar. Terkejut dia dengan hadiah trait unik. Sung Yong ingat di pusat pelatihan betapa kerasnya dia berlatih mengikat ban, meninju udara, serta melakukan push-up dan berlatih dengan katana. Dia memikirkan hadiah trait unik yang akan dimilikinya. Telah lama ingin mendapatkannya selama 7 tahun penuh dan bekerja keras pada dirinya sendiri. Untuk ini dia akan mendapat trait unik sebagai hadiah. Sung Yong tampak gila tetapi sangat senang. Segera dia berlari menuju pedang yang tertancap di pasir. Tiba-tiba tepat di bawah kakinya pasir bergerak dengan liar. Sung Yong berlari dari kubangan pasir. Jendela notifikasi muncul, mengatakan agar selamat dari sand golem attack sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu 10 menit sand. Golem itu sangat besar. Sung Yong berlari keluar dari bawah kaki sand golem dan berteriak. Sand golem menendang tanah dengan kuat, membuat seluruh tanah bergetar. Sung Yong jumpalitan terjatuh. Tetapi notifikasi lain muncul di depannya yang membuat Sung Yong semakin ketakutan. Dia membuka mulutnya, tertulis hukuman. Kegagalan adalah kematian. Han Sung Yong berlarian menghindari serangan dari Sand Golem. Ia berfikir bahwa tidak mungkin bisa kabur dari serangan hanya dengan berlarian. Meskipun Sand Golem kelihatan lambat, tapi sebenarnya dia sangat cepat karena ukurannya yang besar, sehingga tampak lambat. Sung Yong juga memikirkan bahwa padang pasir adalah rumah bagi golem, sehingga mustahil untuk bisa kabur berlarian selama 9 menit tanpa drop stamina-nya. Karena dia diberi pedang dari Tower of Trials dan menyuruhnya untuk bertahan hidup, lebih baik dia mencoba untuk mati karena melawan dan bertarung daripada harus berlarian tidak jelas.
Sambil menghindari tendangan dan pukulan Sand Golem, Song Yun mencari cara untuk bisa membunuh Sand Golem. Terngiang dalam bayangannya perkataan-perkataan dari anak-anak dari pusat pelatihan dan kepala pelatihnya yang mencemooh dan memaki-maki dirinya, yang meyakinkan dirinya untuk terus melawan Sand Golem. Akhirnya dia menemukan trik. Setelah lama di pusat pelatihan, dia memang menang secara teori. Dia tahu bahwa monster seperti Golem akan berhenti bergerak kalau dihancurkan core-nya. Namun inti Golem biasanya terletak di tempat yang sulit untuk dijangkau. Untuk itu Han Song Yun harus menemukan tempat yang tepat dengan sekali lompatan. Dia membuat Sand Golem merunduk ke bawah dan dengan sekuat tenaga dia melompat dan menusuk tepat di inti Golem. Sand Golem meraung mengamuk dan terjatuh ke pasir. Namun sayang, tusukan dari Han Song Yong ternyata belum bisa memecah inti Golem. Dalam raungannya, Golem mengangkat tangannya yang besar dan menyambar Han Song Yang. Seketika Han Song Yung berteriak terjepit kesakitan. Dia berpikir seandainya bisa sekali lagi menyerang, intinya pasti Golem itu akan mati. Dalam kesakitannya, dalam cengkraman tangan Golem, terngiang cemoohan dari anak-anak di pusat pelatihan. Walaupun tangannya mengeluarkan darah, tetapi dia tetap erat menggenggam pedangnya dengan mata bersinar penuh